Di video ini kita akan mempelajari kedudukan atau letak titik, garis, dan bidang. Mari kita mulai dari kedudukan titik, yaitu kedudukan titik terhadap garis, misalkan. Nah, kedudukan titik terhadap garis dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah titik berada pada garis. Yang kedua adalah titik berada di luar garis. Nah, dikatakan titik berada pada garis pada saat titik itu dilewati oleh garis. Misalnya seperti berikut. Misalkan kita namakan ini adalah titik A, ini adalah garis G. Maka titik A berada pada garis G jika titik A dilewati oleh garis G. Dikatakan di luar garis jika suatu titik, misalkan titik A, tidak dilewati oleh garis tersebut, misalkan garis G. Maka kita katakan bahwa titik berada di luar garis G. Nah, mari kita ke yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap bidang dapat dibedakan menjadi dua bagian, di mana tentu saja itu sama ya. Yang pertama adalah titik berada pada bidang, yang kedua adalah titik berada di luar bidang. Nah, dikatakan berada pada bidang jika titik tersebut dilewati oleh bidang. Ya, dilewati oleh bidang. Misalkan bidang tersebut adalah bidang alfa, ini adalah titik A, maka titik A berada pada bidang alfa. Dikatakan di luar itu jika titik tersebut tidaklah dilalui oleh bidang. Ya, jika kalian perbesar bidang ini, maka titik A tidak dilalui oleh bidang tersebut. Maka dikatakan bahwa titik A berada di luar bidang alfa. Nah, ini adalah kedudukan titik terhadap bidang. Nah, mari kita ke yang selanjutnya. Setelah titik, tentu saja itu adalah garis. Yang pertama adalah kedudukan garis terhadap garis. Kedudukan garis terhadap garis dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah sejajar. Kedua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut berada pada bidang yang sama. Ini merupakan syarat pertama, yaitu berada pada bidang yang sama. Syarat kedua adalah kedua buah garis tersebut tidaklah memiliki titik potong. Ya, tidak memiliki titik potong atau titik persekutuan. Maka kedua garis tersebut dikatakan saling sejajar. Yang kedua, itu adalah saling berpotongan. Kedua garis dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut berada pada bidang yang sama. Ini adalah syarat pertama. Lalu syarat kedua adalah kedua buah garis tersebut akan memiliki satu titik persekutuan yang disebut dengan titik potong. Nah, maka disebut dengan kedua titik tersebut saling berpotongan. Kemungkinan ketiga itu adalah kedua titik saling bersilangan. Dikatakan saling bersilangan jika kedua buah garis tidaklah berada pada bidang yang sama. Misalkan seperti berikut. Kita memiliki dua buah bidang, yaitu bidang alfa dengan bidang beta. Lalu garis, misalnya garis G berada pada bidang alfa. Misalkan ini disebut dengan garis G. Lalu terdapat garis berada pada bidang beta. Jadi pada saat kedua garis tidak berada pada bidang yang sama, lalu tidak memiliki titik potong, maka disebut dengan kedua buah garis saling bersilangan. Ya, ini disebut dengan kedua buah garis saling bersilangan. Nah, setelah itu mari kita pelajari kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap bidang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah saling sejajar.
Dikatakan garis saling sejajar dengan bidang jika garis dengan titik tidak memiliki garis dengan bidang tidak memiliki titik persekutuan. Misalnya seperti berikut. Misalkan ini adalah bidang alfa, ini adalah garis G. Jika kalian perpanjang garis G ataupun perbesar bidang alfa, kedua buah benda tersebut tidaklah akan saling berpotongan atau tidak akan memiliki titik potong. Maka dikatakan bahwa garis dengan bidang itu saling sejajar. Yang kedua, itu adalah garis berada pada bidang. Definisi dari garis berada pada bidang, jika dan hanya jika garis tersebut memiliki setidaknya dua titik persekutuan terhadap bidang. Misalkan ini adalah garis G, ini adalah bidang alfa. Maka terdapat dua buah titik yang berada pada bidang alfa. Maka disebut bahwa garis G berada pada bidang alfa. Kemungkinan ketiga itu adalah garis G menembus atau memotong bidang alfa. Nah, disebut dengan menembus atau memotong bidang alfa jika hanya terdapat satu titik potong atau satu titik persekutuan. Misalnya seperti berikut. Misalkan ini adalah garis G, ini adalah bidang alfa, maka hanya terdapat satu titik persekutuan antara garis dengan bidang. Nah, ini yang disebut dengan garis menembus bidang. Nah, ini adalah kedudukan garis terhadap bidang ya. Nah, sekarang mari kita pelajari. Setelah garis terhadap bidang, maka yang ketiga tentu saja itu adalah bidang terhadap bidang. Nah, bidang terhadap bidang dapat dibedakan menjadi berapa? 3 ya. Yang pertama adalah berimpit. Dikatakan bahwa kedua buah bidang saling berimpit jika dan hanya jika kedua buah bidang tersebut merupakan bidang yang sama. Jadi titik yang berada pada suatu bidang merupakan titik pada bidang lainnya juga. Misalkan titik yang berada pada bidang alfa juga merupakan titik pada bidang beta. Maka kita juga dapat katakan bahwa kedua buah bidang tersebut adalah bidang yang sama. Yang kedua, itu adalah kedua buah bidang saling sejajar. Dikatakan kedua buah bidang saling sejajar jika kedua buah bidang tersebut tidaklah memiliki garis potong. Misalnya seperti berikut. Bidang alfa dan bidang beta. Jika kalian perbesar bidang alfa maupun bidang beta, kedua buah bidang tersebut tidaklah akan memiliki garis persekutuan. Maka dikatakan bahwa kedua bidang tersebut saling sejajar. Yang ketiga, itu adalah kedua buah bidang saling berpotongan. Dikatakan saling berpotongan jika kedua buah bidang tersebut memiliki titik garis persekutuan ya. Jika kalian gambarkan dua buah bidang yang saling berpotongan, misalnya seperti berikut. Bidang alfa dengan bidang beta, maka kedua buah bidang tersebut akan memiliki garis persekutuan. Ini yang disebut dengan garis potong. Di mana garis potong tersebut akan berada pada dua bidang. Yang pertama adalah bidang alfa, yang kedua adalah bidang beta ya. Jadi garis potong tersebut akan berada pada bidang alfa maupun bidang beta. Nah, ini dikatakan bahwa kedua buah bidang saling berpotongan. Nah, semoga kalian mengerti konsep-konsep dari kedudukan titik, garis maupun bidang. Di video selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal agar kalian lebih mengerti konsep dari kedudukan atau letak titik, garis, dan bidang. Sampai jumpa di video selanjutnya.